Assalamualaikum. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Ella. Oh iya anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah pagi ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Oke, anak-anak jangan lupa ya, sebelum belajar kalian harus sarapan dulu ya. Dan jangan lupa sholat duhanya dilaksanakan ya. Dan hafalannya juga selalu diulang-ulang di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, sebelum belajar, ayo kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, insya Allah kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, selanjutnya ayo kita mengamati ya, kita membaca teks percakapan. Dan berkata, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Udin bertanya, teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman, jawab Dayu. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang, kata Udin. Nah, kita ayo berlatih ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks sebelumnya. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, isi percakapannya adalah membahas tentang menjaga kebersihan taman. Yang kedua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Nah, terasa sejuk karena banyak pohon rindang, indah, bersih, dan nyaman. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, setuju, karena kita harus menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Ya, yang harus kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan dan merawatnya secara teratur. Dan yang kelima, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Iya, pengunjung merasa tidak nyaman karena taman kotor dan bisa menjadi penyakit. Ayo kita diskusikan dengan ayah bunda makna dari kata-kata berikut. Kata-katanya yaitu indah, nyaman, dan rindang. Indah adalah bagus dipandang mata. Kemudian nyaman adalah segar dan sejuk. Rindang adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Sekarang bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, informasi apa yang diperoleh dari teks yang tadi? Nah, informasi yang kita peroleh adalah tempat bermain yang bersih. Jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat karena kebersihan pangkal kesehatan. Nah, bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ayo kita amati gambar di bawah ini ya. Nah, bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih akan membuat nyaman pengunjungnya. Ciri-cirinya antara lain yaitu tidak ada sampah berserakan, alat bermain diatur dengan rapi, tidak ada coretan di area bermain, udara yang sejuk dan segar karena banyak ditanami pohon yang rindang. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Alat dan bahannya antara lain pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Nah, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan yang tadi? Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Nah, coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah ini. Nah, Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, EFG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Mari kita berlatih ya. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut,
Yang pertama yang di sini adalah bangun ruang berbentuk balok. Nah, ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, jadi balok ruas garisnya adalah 12 ruas garis. Yang kedua, gambar bangun ruang prisma segi 4. Ruas garisnya yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Nah, jadi jumlah ruas garis prisma segi 4 yaitu 12 ruas garis. Yang ketiga, bangun ruang prisma segitiga. Ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Nah, jadi jumlah ruas garis prisma segitiga yaitu 9 ruas garis. Yang keempat, prisma segitiga. Ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Nah, jadi prisma segitiga jumlah ruas garisnya adalah 9 ruas garis. Nah, yang kelima adalah bangun ruang berbentuk balok. Nah, ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, ayo kerjakan berlatihnya ya di LKS halaman 152. Oke anak-anak, sekian materi dari Ibu hari ini. Tetap semangat ya belajarnya meskipun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.